Ada waktu itu seorang ibu yang uh, dia bilang saya harus melepas stres dengan binatang. Oke. Sampai dia waktu itu sampai gini loh, kalau saya nginep di cat playground, boleh nggak? Yom Sky cuy, jadi balik lagi di konten Kucing Binal, Kucing Binatang Al, dan masih bersama dengan gue, Gasan Albak. Dan kali ini gue lagi di Surga Kucing Bintaro cuy, tempatnya di Bintaro. Dan kita kedatangan dua orang maskulin, om-om nih, yang badannya keker. Waduh. Tapi hatinya nih lembut nih pastinya nih, karena cat lovers. Ya, betul. Dan kita tuh udah kenal lama ya om ya. Dan om ini umurnya memang lebih tua juga dari ibu saya, jadi nggak tua sih, nggak tua sih, kita dewasa. Tapi awet muda ya, karena bermain dengan kucing ya. Oke, itu salah satu. Kucing kan ada ini, menyebarkan frekuensi, low frekuensi yang bikin kesehatan. Oh iya. Cari di artikelnya, ada. Bener. Paling tidak buat relax lah kita kan, buat sehari-hari gitu di saat stres kita ketemu kucing itu kayaknya udah enak gitu, nyaman gitu kan. Nah om, ini kan aku lagi berkunjung nih om ke tempat om, dan terima kasih sebelumnya udah dijamu juga, udah dikasih makanan, terus bisa melihat kucing-kucingnya yang eksotis juga, dan melihat juga inspirasi ngelihat cat playgroundnya, terus ada tempat breedingnya juga, terus tempat groomingnya juga, terus ngelihat ruangannya yang ini menarik banget sih. Kayaknya cat lovers juga harus mencari inspirasi juga nih om ya kesini om ya. Nah sebelumnya kenalan dulu nih om, dengan om siapa? Om apa mas ya? Enak sih kalau panggil mas, biasanya panggil mas kan. Masa di sini panggil om kan? Iya. Oke, mas siapa dulu nih yang di sini? Saya Bowo. Mas Bowo. Kalau mas satunya lagi? Saya Aryas. Oke. Nah, Mas Aryas dan Mas Bowo ini salah satu pendirinya mas ya. Kalau Mas Aryas yang punya di SKB ini. Tapi saya mau nanya nih mas, untuk SKB ini kenapa sih namanya tuh Surga Kucing Bintaro gitu? Nah itu ada sejarahnya ya. Menarik tuh sebetulnya. Silakan Mas Aryas. Jadi waktu kita mau bikin brand baru, terus awalnya kita tuh ada semacam training, manggil orang untuk training kita tentang gimana caranya kalau media sosial. Jadi biasalah tentang Instagram, Facebook, marketing seperti itu. Kita panggil orang. Nah pada saat itu ada tuh Mas siapa saya lupa namanya sekarang. Ya salah satu inilah ya, salah satu rekan kita lah. Iya, jadi dia bilang kita cari sesuatu yang agak beda sedikit. Oke. Akhirnya gimana kalau surga kucing gitu. Langsung cari di Google, udah ada belum? Karena kalau misalnya ada yang sama-sama kan, aduh kita berarti udah keduluan nih. Akhirnya udah, berani surga kucing ya? Ya udah, berarti memang visinya nanti akan membuat di sini harus benar-benar jadi ya kayak surga kalau bermain di kucing. Kucing-kucing di sini diusahakan seperti surganya mereka. Jadi nggak sakit, dapat pakan yang bagus, dapat kesejahteraan yang bagus. Seperti gitu deh, coba. Ya, awalnya tuh dari nama surga kucing itu juga bukan sesuatu yang udah direncanakan begitu, tiba-tiba itu spontan pada saat itu. Dan habis itu udah jadilah itu dan lanjutlah ke situ. Ya. Intinya berusaha untuk gimana supaya kucing itu nyaman di sini gitu. Tujuannya di situ. Iya, berasa di surga. Bagaimana sih kita menggambarkan surga kan? Nah, itulah kita yang visi kita di sini atau misi kita di situ tuh supaya hal seperti itu terjadi di sini. Berarti kalau mau ke surga kucing berarti salah satu tempat akhirat juga dong. Surga di akhir. Asal jangan ada namanya neraka kucing. Bahaya. Nah, itu dia. Gitu kan. Nah itu awal berdiri itu tahun berapa mas? Jadi kita sebetulnya bergerak ya, kita bergerak ya, bergerak tahun sama. 2017.
Itu officialnya sebetulnya ketika kita namain itu 1 Maret 2017. Ya sebelumnya sih ada sih bergerak gitu kan, kita bergerak. Terus kemudian sampai dengan 2017 itu akhirnya mendapatkan Surga Kucing Bintaro itu gitu. Karena lokasinya di Bintaro, jadi kita sebut sebagai Surga Kucing Bintaro. Saya kira SKB Surga Kucing Bekasi kok. Nah itu dia, makanya dari itu. Maunya sebetulnya begitu. Cita-cita gedenya kan kalau misalnya ini suatu bisnis yang bagus dan kemudian bisa jadi di kopi. Kemudian ada sih beberapa teman yang bilang, saya mau bikin di Serang nih seperti ini, gitu, ada yang tanya gitu. Cuma memang pada saat ini kapasitas manajemen kita cuma masih di Bintaro aja. Semuanya perlahan Om ya. Cita-cita besar itu sebetulnya mau ya, kalau misalnya namanya, kalau lihat website kita pun surgakucing.com, bukan surgakucingbintaro.com, tapi kita pakai surgakucing.com. Supaya namanya tetap. Kalau punya banyak nih, Surga Kucing Bekasi. Kalau sama-sama SKB Bekasi cocok itu. Tapi kan jarang ke Bekasi Om, panas kan. Tempat gasan nanti bisa itu. Boleh. Nah Om, alasannya Om mendirikan SKB ini apa sih? Karena kan melihat yang cat lovers, terus juga pasti punya reasoningnya lah. Ya awalnya idenya sih simpel ya. Kalau kita dari belajar pertama biara kucing, terus kemudian kita banyak bergaul dengan teman-teman yang ngerti dengan kucing, jadi tahu caranya gimana sih caranya memelihara kucing yang baik, memberi pakan yang baik, mereview banyak hal lah tentang kucing itu. Nah dari situ punya ide, ini kebetulan rumah sepertinya cocok gitu kalau misalnya kita bikin buat tempatnya kucing. Awalnya kan saya sebetulnya di tempat yang kecil ya. Terus kemudian ada rumah besar ini, dan kebetulan kalau misalnya ini dipakai bagus banget. Dan kalau itu nggak mungkin kalau rumah di satu tempat ruko atau yang kecil gitu, mungkin akan sangat terbatas untuk mengadakan event untuk yang berhubungan dengan kucing, kemudian bicara juga tentang komunitas. Ya. Kalau kita mau berkumpul komunitas berarti harus cari tempat lain. Nah, kenapa enggak waktu itu kita bikin di sini jadi tempatnya ngumpulnya. Awalnya tuh ngumpulnya komunitas. Jadi ngumpulnya komunitas itu bisa komunitas yang sudah atau komunitas-komunitas sebetulnya yang lagi diinkubasi. Jadi dulu kita tuh sebetulnya ada tujuan gitu. Ini kita jadiin inkubator deh. Karena apa? Inkubator itu nanti semuanya jadi kita saling tukar pikiran. Jadi kita di sini isinya ini sebetulnya orang-orang yang memang cat lovers dan kebetulan juga di-extend jadi pet lovers. Karena ternyata berikutnya itu bukan hanya tentang cat, tetapi lebih ke pet. Nah, disitulah ya tujuannya itu sebetulnya sih simple. Kalau misalnya ada tempat buat hanging out, orang seneng di sini, terus kemudian tempat yang diskusi, terus kemudian berikutnya akhirnya ada garden pet cafe di sini. Ya itu sebetulnya adalah untuk kumpul, cerita, sharing, gathering, semuanya adalah all about animals. Nah, kamu lagi bicara animals kan tadi kan? Benar. Mungkin aku bisa nambahin juga. Awalnya itu ya tadinya mungkin pengen tahunya adalah awalnya gimana sih kok tiba-tiba tercetus ini gitu kan gitu. Awalnya ya simple aja ya. Waktu itu kita sempat mengadop kucing ya. Ngadop kucing yang sebelum ada rumah ini gitu kan ya. Kita mengadop kucing gitu. Yang mana kucing itu kok nyaman dengan kucing gitu, akhirnya terpikir begitu ada tempat gitu kan, terus kemudian buat apa segede gini belum ditempatin juga gitu kan, nggak ada manfaatnya kalau nggak bener-bener fasilitasi semuanya gitu kan. Akhirnya baru kepikir kayak tadi Mas Arya jelasin bahwa karena kita senang sama kucing, ya kenapa nggak dicoba gitu kan, Mas Arya seperti itu gitu. Ya itulah mulailah timbul lah, karena awalnya ya kita seneng kucing dulu gitu, tanpa kita mengenal kucing, kita belum adopt ya mungkin kita misalkan kita nggak kenal kucing nih, nggak kenal kucing, kita nggak seneng kucing, tiba-tiba mendirikan itu pasti akan bingung kan gitu ya, karena kita udah menyintai dari awal, terus dari kecil juga udah seneng binatang-binatang, jadi seperti itulah tadi yang seperti jelasin Mas Aryas tadi gitu. Intinya sih punya rumah besar terus nggak kepake buat kucing Mas ya. Iya. Saya di rumah besar buat kucing. Mending saya tinggalin aja. Nah, tapi ini Mas, tertarik Mas. Kenapa sih suka kucing gitu? Karena kan cowok banget ya Mas ya. Apalagi badannya keker nih. Kalau orang lihat juga pasti takut. Wow. Iya sih, kadang kalau setahu saya sih kalau misalkan yang cowok banget pasti kan melihara anjing. Iya. Nah, mas-masnya sendiri kan
yang ada komunitas tentang kucing juga gitu. Ya, jadi kalau saya pribadi senang kucing kenapa? Karena satu ya, anjing itu sebenarnya suka juga. Cuman karena saya Muslim, jadi kan termasuk najis ya untuk itunya ya, dan daripada berisiko ya udah nggak usah aja. Akhirnya kucing dari kecil memang saya sudah memelihara kucing dari orang tua saya dulu, dan kucing sampai saya berumah tangga dan sebagainya, anak-anak saya senang kucing, ya udah akhirnya ya tetap aja terus memelihara kucing. Nah, karena edukasi tentang kucing itu kalau kita harus perhatiin makanannya, terus kesehatannya dan sebagainya, bagaimana cara merawatnya dan sebagainya, kita kan harus belajar itu semua ya. Nah, itu yang menyebabkan sampai sekarang ya kita seneng aja. Lagi pula menyenangkan gitu. Jadi mukanya itu kan bener-bener cute gitu ya. Ya kan, jadi apalagi yang kecil-kecil itu, aduh kayaknya itu bener-bener menyenangkan banget gitu. Dipeluk-peluk, seneng banget gitu. Nah itulah, itu yang, apalagi kalau ngumpet, dia takut ngumpet, itu kayaknya lucu gitu. Iya betul. Gitu. Itulah gitu. Mas Arya juga sama seperti itu ya Mas ya? Kalau saya sih lebih ngelihat waktu awalnya, saya memang dari kecil itu biasa dengan seneng apa yang disebutnya dengan pet ya. Dari mulai ikan hias, terus kemudian unggas, burung juga ada, miara ikan di kolam atau ikan hias dalam akuarium. Jadi memang dari kecil itu senangnya sama pet ya. Iya. Udah terbiasa Mas ya. Pernah pelihara udang juga ya kita ya? Pernah ya, lobster ya. Lobster ya. Wah bener-bener itu. Bener-bener rumah itu taruh kolam. Jadi memang coba A, coba B, coba C gitu. Sampai ya ini tadi kalau dilihat adalah ya kucing yang memang banyak keunikan. Ya. Benar. Ada hal-hal unik di situ. Nggak tahu, kalau misalnya mungkin orang ngelihat ini kucing ini jelek, kucing ini. Tapi kalau bagi kita itu sebetulnya kalau cat lover, walaupun kucing domestik pun ya, itu sebetulnya juga bukan jelek loh. Benar. Jadi memang ada selalu kucing domestik tuh yang nyamperin gitu, yang tadinya dia galak, kemudian lama-lama nyamperin, lama-lama dia datang kayak absen, minta makan. Tapi tetap kita bilang lucu, walaupun dia kucing domestik. Ya. Jadi itu tadi, jadi backgroundnya emang karena suka dari pet dulu ya. Karena bagi saya sebenarnya kalau misalnya buat sesuatu mau dibisniskan atau mau dibuat, itu adalah sesuatu yang sebetulnya awalnya adalah fun. Kemudian something you like to do atau love to do juga gitu. Itu berarti hobinya Mas ya dari dulu yang bisa dari menciptakan. Tapi memang sebaiknya begitu ya, kalau hobi terus jadikan kegiatan kita sehari-hari, itu akan kita menyenangkan aja gitu. Jadi nggak melakukan stres, tidak terjadi stres dan sebagainya, karena ya suka gitu. Mas harapannya Mas buat jangka panjang lah, yang akan besar nanti, harapan besarnya itu apa sih dari SKB ini Mas? Simpel aja sih, kalau kita baca lagi, kita selalu pasang di sini. Coba Tom, misi visi kita di mana ya Tom? Ada misi visinya. Jadi sebetulnya sih dia jadi venue untuk yang awalnya hanya cat lovers. Tetapi nantinya itu kita pengennya adalah venue untuk pet lovers. Karena memang walaupun dimulai dengan nama surga kucing ya, tapi nggak kelimit hanya di situ saja. Karena kalau kucing saja, dia juga sama-sama pet. Ya bahkan kita kan juga udah mulai beranjak seperti yang kita pernah terjadi ya, bahwa kita melakukan ada pet vaganza gitu kan, kita bekerja sama dengan banyak komunitas gitu. Itu juga hanya tidak sekedar kucing gitu, tadi ada beberapa, ada reptil dan sebagainya gitu. Nah itu bagian-bagian dari aktivitas-aktivitas yang kita lakukan gitu. Bahkan sempat beberapa kali juga diadakan di sini ya. Jadi kalau lihat memang banyak orang yang kesini hanya untuk purpose releasing stress. Karena ada cara releasing stress yang berbeda dari beberapa kita. Kan. Ada yang memang dia releasing stressnya adalah dengan going into cafe dengan musiknya, terus kemudian dia enjoy all drinks di sana. Tapi ada juga yang saya pengennya datang ke sini adalah bermain dengan binatang. Jadi kalau mau lihat ada contoh sih dari beberapa kita di sini. Ada waktu itu seorang ibu yang dia bilang saya harus melepas stres dengan binatang. Sampai dia waktu itu sampai gini loh,
kalau saya nginep di cat playground, boleh nggak? Akhirnya dibolehkan. Karena memang kenapa? Ibu nggak apa-apa nginep sama-sama dengan kucing. Nah, itu jadi dari situ tuh, sebetulnya banyak orang-orang yang pengen cari other way of releasing stress. Nah, salah satunya tempat kita inilah, yang tadinya mungkin kalau hanya playground mungkin udah bosen ya, gitu. Kalau misalnya sekali 2 kali, tapi lama-lama nanti akhirnya juga ada tempat nongkrongnya juga di sini. Cozy juga sih sebetulnya kita nongkrong di sini. Gitu. Nah, ini visi misinya, silakan ya. Coba aku bacain ya. Ya, boleh, silakan. Visinya menjadi tempat pilihan para pecinta kucing untuk memiliki kucing yang diinginkan dan menambah pengetahuan tentang kucing dan perawatannya serta memenuhi segala kebutuhan kucing dengan layanan berkualitas, cepat, komunikatif, dan ramah. Yoi, ini udah kucing banget sih. Iya. Nah, itu dia. Oke Mas, terima kasih banget nih Mas ya untuk sharing di SKB ini. Jadi teman-teman bisa datang langsung karena di sini juga menyediakan jasa adopsi, grooming, ada cat hotelnya juga, terus ada playgroundnya juga, dan kalian bisa dapat banyak edukasi tentang kucing juga, dan banyak banget ras-ras kucing yang mungkin kalian bisa ketahuin yang tadinya belum tahu gitu. Dan kalian bisa juga, ini cuy, sampo kucing gue, Katza. Nanti kita cobain juga grooming di sini, dan teman-teman bisa follow juga di Instagramnya. Ada 2 ya Mas ya Instagramnya ya? Bintaro Playground sama Surga Kucing Bintaro ya? Iya, betul. Supaya nggak mix sebetulnya di situ. Jadi ada Bintaro Cat Playground, itu awal yang pertama kita punya Bintaro Cat Playground. Karena awalnya sih sebetulnya kita pengennya adalah playground itu jadi suatu mainnya. Gitu. Kenapa? Memang itulah yang dicari, yang belum ada adalah bermain dengan kucing. Releasing stress tadi kan kita bilang situ adalah bermain dengan kucing. Ya, itu yang perlu kita improve lagi. Nanti ya kedepannya kita pengennya ada jadwal-jadwal yang sudah ditentukan sehingga ada edukasi-edukasi dan sebagainya di situ sehingga terutama anak-anak bisa ngumpul di sini melihat kucing, tahu jenis-jenisnya dan sebagainya. Nah itu yang nantinya akan kita terapkan kemudian ya. Gitu. Edukasi itu sesuatu yang juga emang jarang ya. Dan kita bukan yang mungkin saat ini bukan yang udah banget edukasi, tapi target kita sesuai dengan misi tadi. Jadi edukasi itu bakal jadi sesuatu yang utama. Kayak di sini semua yang ada di sini nih, itu rata-rata orangnya pelan-pelan adalah educated tentang kucing. Dari mulai penanganan kucing sakit, dari mulai dari saat-saat orang adopsi kucing itu harus dikasih tahu apa saja. Pelayanan-pelayanan juga kan ada after service ya. Jadi kalau misalnya dibilang itu nanti tetap bisa konsultasi. Dan kita juga ngadain edukasi. Edukasi itu biasanya kita bareng dengan komunitas. Jadi ada dokter hewan karena ada beberapa hal yang memang aplikasikan dengan dokter hewan. Terus kemudian juga ada beberapa teman-teman nih yang jago-jago nih. Kita punya komunitas-komunitas seperti SBKR dan ada ayam hias segala kayak kemarin itu ada pura dan sebagainya ya. Jadi itulah situ sebetulnya adalah place for education. Lihat ke depannya lagi nih, kalau lihat kita pengennya ada semacam tour. Ada apa? Tour. Oh tour. Jadi kalau misalnya kita ada tour, jadi nanti A, B, C, D tour. Nah seperti yang sebetulnya Mas Gasan sendiri ini adalah harusnya kan touring. Touring dari mulai grooming, posisinya. Jadi nanti memang ada, tapi ada guide-nya. Nah ini yang sekarang kita masih jadi cita-cita lah ke depan. Nanti ada yang datang, ada guide langsung yang membawa. Tentunya kita akan meningkatkan edukasi anak-anak. Mas. Samping itu juga edukasi keluarga. Siap. Terima kasih nih Mas Bowo dan Mas Aryan. Habis ini kita ada membahas tentang yang cat show nih Mas. Tapi sebelumnya teman-teman, thank you banget udah nontonin di Kucing Binal di episode ini. Dan teman-teman bisa follow di Instagram gue juga, Albak, dan sekian dari 3 cowok maskulin yang pecinta kucing, Jomska. Terima kasih. Yoi. Untuk syaratnya cat show sih intinya itu kucing dalam kondisi sehat, tidak berjamur, tidak putung, tidak dalam kondisi hamil atau menyusui, terus sudah vaksin karena di sana kan lebih dari ada screening banyak kucing takutnya terserang penyakit.